warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ivaldi Wijaya, calon guru penggerak pendidikan angkatan 11. Pada dasarnya, seorang anak ini memiliki kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Sehingga pendidikan yang kita berikan perlu menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri sesuai dengan kodrat kadarnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran dan pendidikan ini merupakan suatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan Pokvodi memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan atau yang saya lakukan adalah peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, di mana saya menganggap bahwa ketika saya mengajar, memberikan tugas, dan melakukan asesmen, jika anak telah mencapai standar KKM, maka saya telah menganggap bahwa peserta didik tersebut telah tuntas dalam pembelajaran. Saya juga menganggap bahwa guru sebagai teacher-centered learning atau pembelajaran yang terpusat kepada guru, sehingga yang pada akhirnya sering membuat saya kewalahan. Saya juga kerap kali meminta peserta didik fokus menghafal materi, sehingga materi yang dipelajari tidak tercapai secara utuh ataupun menyeluruh. Setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya bawakan, pikirkan, dan lakukan selama ini keliru. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja yang kita terapkan, melainkan afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, di mana guru harus melakukan pembelajaran dengan sepenuh hati, ikhlas, dan sabar, di mana untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Selain itu, saya juga harus mampu memahami karakteristik peserta didik, karena anak dilahirkan memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat saya terapkan di kelas adalah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, interaktif, dan menyenangkan, dengan keterlibatan peserta didik sebagai student-centered learning. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan tetap memegang teguh prinsip kemerdekaan pembelajaran peserta didik. Pembelajaran tidak lagi bersifat tuntunan, melainkan guru harus menuntun atau mengarahkan yang lebih baik kepada peserta didik, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan. Selain itu, saya juga harus mampu memahami karakter peserta didik dan latar belakang peserta didik agar mampu berkomunikasi baik antar mereka. Baik Bapak Ibu, semoga video ini mencerahkan kita semua untuk mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.